Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil UAS dasar-dasar teori pendidikan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Cindy Fatika Zahra dengan nomor induk mahasiswa 2241 1040 3130 dari kelas 1 PBAC. Yang pertama ada pengertian atau definisi pendidikan, ilmu pendidikan beserta ruang lingkupnya. Yaitu yang pertama ada pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran di mana peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan diperlukan oleh masyarakat. Atau dapat diartikan sebagai kegiatan untuk saling berbicara mengenai wawasan yang diketahui guna menambah landasan di dalam kehidupan. Landasan yang diterapkan dalam kehidupan berguna untuk memperbaiki sistem sistem kehidupan agar lebih tertata dan sesuai dengan landasan agama. Yang kedua ada pengertian pendidikan. Yang kedua ada pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah dua kata yang dipadukan, yakni ilmu dan pendidikan, yang masing-masing memiliki arti dan makna tersendiri. Di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu pendidikan berasal dari kata ilmu dan pendidikan. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan yang kedua ada pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik, di mana kata didik merupakan kata dasar dari pendidikan, yang artinya memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan arti dari pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan mencakup unsur-unsur pendidikan, di mana unsur-unsur pendidikan tersebut yang pertama ada peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi pendidikan, alat dan metode pendidikan, lingkungan pendidikan. Yang pertama ada peserta didik. Peserta didik merupakan seseorang yang memiliki potensi fisik dan psikis, seorang individu yang berkembang, serta individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi. Yang kedua ada pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik bisa berasal dari lingkungan pendidikan yang berbeda, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, seorang pendidik bisa berupa orang tua, guru, pemimpin, masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga ada interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Yang selanjutnya ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan tujuan ke arah di mana bimbingan ditunjukkan.
Secara umum, tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum atau ideal. Yang selanjutnya, nomor 2, karakteristik teori pendidikan, di mana ada 2 aliran. Yang pertama, aliran baru, yaitu aliran fungsionalisme. Teori aliran ini adalah Durkheim dan Parsons. Aliran fungsionalisme berpendapat fungsi pendidikan masa kini adalah transmisi kebudayaan dan mempertahankan tatanan sosial yang ada. Yang kedua, aliran kulturalisme. Tokoh aliran ini adalah Bramel dan Ki Hajar Dewantara. Aliran ini melihat fungsi pendidikan masa kini sebagai upaya untuk merekonstruksi masyarakat. Masyarakat mempunyai masalah-masalah yang dihadapi dan juga upaya pendidikan adalah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut seperti identitas bangsa, benturan budaya, preservasi, dan pengembangan budaya. Yang ketiga ada aliran kritikal. Aliran ini merupakan hubungan antara unsur pertama dengan unsur kedua, seperti halnya teman yang saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Keduanya tidak berfungsi secara struktural formal yang nantinya akan memisahkan keduanya. Posisi pengajar dan pendidik oleh pendidik yang dapat dilakukan misalnya dari seorang guru yang berfungsi untuk sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada aliran interpelatif. Yang kelima ada aliran modern. Aliran modern, tokoh aliran ini adalah Derrida, Foucault, Gramsci. Bagi mereka, fungsi pendidikan masa kini adalah transmisi ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan masyarakat masa depan perlu menghargai kebinekaan dan keragaman pendapat. Fungsi pendidikan dapat membina pribadi-pribadi yang bebas merumuskan pendapat dan menyatakan pendapatnya sendiri. Yang soal ketiga ada sistem pendidikan corak khas Indonesia. Bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki nilai-nilai filosofis dan edukatif yang mendasari perilaku kehidupannya. Namun demikian, formulasi dari nilai-nilai filosofis tersebut yang dijadikan sebagai filsafat pendidikan nasional hingga sekarang masih terus dicari untuk ditemukan. Meskipun sangat sukar merumuskan filsafat pendidikan nasional Indonesia yang tepat, namun dasarnya dapat kita temui dari 3 aspek dasar, yaitu konsep manusia, nilai dasar manusia, dan visi pendidikan Indonesia ke depan. Yang pertama ada konsep manusia. Sebelumnya kita harus tahu dulu siapa sih manusia itu. Manusia itu telah menjadi tema sentral sepanjang zaman dan tidak pernah bisa menjawab secara final. Maksudnya belum ada yang bisa menjawab apa sih manusia itu gitu. Tetapi setelah lama banyak yang bertanya tentang pengertian apa sih manusia itu, terus Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi menyatakan bahwa manusia itu sebagai hewan yang berakal sehat yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akar pikirannya. Sedangkan menurut D.C. Mulder, seorang sarjana Protestan, dia mempunyai pendapat tentang pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang berakal, yang merupakan perbedaan pokok di antara manusia dan binatang. Akallah yang menjadi dasar dari segala kebudayaan, itu menurut D.C. Mulder. Yang kedua,
Yang kedua ada nilai dasar manusia Indonesia. Bangsa Indonesia yang sering dikategorikan bangsa timur mewarisi nilai-nilai ketimuran seperti sopan santun, jujur, ramah, berani, terus bertanggung jawab, tegas. Pada dasarnya manusia Indonesia adalah manusia yang jujur dan tidak sombong. Bahkan kejujurannya dalam banyak hal digunakan oleh orang atau bangsa lain untuk memperlemah posisi manusia Indonesia sendiri. Yang ketiga ada visi pendidikan Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa hakikat visi pendidikan nasional adalah untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Manusia seutuhnya menyangkut keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan, spiritual, keterampilan, produktivitas, dan daya saingnya. Untuk itu semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di semua satuan, jalur, jenis, dan juga jenjang pendidikan. Yang keempat, hubungan timbal balik Tripusat Pendidikan. Ada apa aja sih di dalam Tripusat Pendidikan itu? Hubungan timbal baliknya bagaimana? Yang pertama, dalam Tripusat Pendidikan meliputi yang pertama ada keluarga, sekolah, dan juga masyarakat atau lingkungan. Yang pertama ada pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat. Keluarga sebagai satuan organisasi terkecil di masyarakat mendapat peranan sangat penting karena membentuk kepribadian dan watak anggota keluarganya. Sedangkan masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga dan merupakan satuan terkecil. Dari satuan terkecil tersebut terbentuklah sebuah keluarga. Yang selanjutnya ada wujud dari keluarga tersebut yaitu sekolah. Sekolah tidak akan terus berdiri jika tidak didukung oleh masyarakat, maka dari itu kedua sistem sosial ini saling mendukung dan melengkapi, terbentuklah sosial. Menurut Okbum, fungsi keluarga itu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kasih sayang. Yang kedua, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi rekreasi, fungsi status keluarga, dan juga ada fungsi agama. Yang selanjutnya ada pengaruh sekolah terhadap keluarga dan masyarakat. Semakin luas penyebaran produk sekolah yang diikuti peningkatan kualitas akan membawa pengaruh positif bagi perkembangan masyarakat, sekolah, maupun yang lain. Pengaruh pendidikan sekolah terhadap perkembangan masyarakat yaitu yang pertama ada mencerdaskan kehidupan masyarakat, di mana masyarakat tersebut andil dalam lembaga persekolahan dalam upaya meningkatkan kecerdasan anak didiknya yang dipandang sebagai kontribusi pendidikan persekolahan di dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat atau bangsa. Yang kedua, membawa pengaruh pembaharuan bagi perkembangan masyarakat. Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu pihak dan masalah-masalah kehidupan di lain pihak mendukung lahirnya pemikiran-pemikiran dan pengetahuan yang inovatif. Yang ketiga ada mencetak warga masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat. Untuk terjun di dunia kerja, seorang memerlukan persiapan tertentu yang diperlukan oleh lapangan kerja. Kesiapan itu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hal tersebut tidak lepas dari peran lembaga pendidikan, kualitas dan juga kualitas sistem lembaga pendidikan. Yang keempat ada melahirkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi warga masyarakat sehingga terciptanya integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Sikap-sikap positif dan konstruktif
konstruktif yang diperlukan di dalam hidup bernegara atau bermasyarakat ditanamkan sejak awal, yaitu di mana ditanamkan dalam sekolah dasar sampai bertingkat perguruan tinggi. Orientasi tersebut senantiasa menjadi perhatian dari lembaga pendidikan formal atau persekolahan. Yang selanjutnya ada pemikiran menarik dari Profesor Fauzi terkait model pendidikan yang berada di Indonesia. Pemikiran Profesor Fauzi itu mengenai model pendidikan di Indonesia itu mencakup dalam dua hal. Yang pertama ada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sedangkan pendidikan non formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, fleksibel, integral, dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal ataupun sekolah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan karakteristik kesulitan belajar membawa siswa kelas rendah atau sekolah dasar dan juga dapat memahami kesulitan-kesulitan peserta didik dalam belajar oleh masing-masing siswa. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 3 Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah pada bulan April sampai bulan Juni 2011. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi khusus yang bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes praktik. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesulitan belajar membaca yang dihadapi oleh siswa tampil dalam 4 bentuk, yakni kebiasaan membaca yang dihadapi oleh siswa, kekeliruan mengenal kata, kekeliruan memahami bacaan, dan gejala yang lainnya. Di samping itu, kajian ini juga diarahkan untuk menganalisis secara krisis problem dan dampak kemajuan era informasi bagi manusia, berupa hilangnya identitas diri yang khas sebagai manusia dalam dialektikanya dengan sistem sosial dan budayanya. Dengan pendekatan fenomenologi kritis diperoleh gambaran bahwa era informasi ini mengarahkan kepada zaman penyeragaman sistem dan nilai hidup bangsa dengan spirit budaya tunggal sejagat. Dalam hal ini, Profesor Fauzi dalam berbagai jurnalnya yang sudah tertulis membahas kedua model pendidikan tersebut. Sebagai contoh model pendidikan dalam jurnal beliau yang banyak membahas pendidikan di usia dini dan model pendidikan formal, beliau banyak meneliti berbagai pendidikan jalur pesantren. Jadi kesimpulannya di sini Profesor Fauzi itu ada 3 pusat pendidikan yang baik bagi peserta didik menurut beliau. Setelah meneliti dari model pendidikan secara formal dan non formal, beliau menyimpulkan bahwa ada tiga pusat pendidikan yang baik untuk peserta didik. Yang pertama ada pendidikan di pesantren, tentunya itu baik ya. Di pesantren kita dapat memahami ilmu-ilmu agama, mengenai sopan santun, akhlak, mengenai hal-hal yang sebelumnya kita kurang mendekat dengan agama, kita bisa mempelajarinya di pondok pesantren. Yang kedua ada sekolah dasar. Sekolah dasar tentunya juga menjadi landasan dasar sebelum kita mengenal membaca. Tentunya jika kita bersekolah di sekolah dasar, tentunya kita akan diajari oleh gurunya tentang hal-hal dasar membaca, menulis, dan lainnya. Yang ketiga ada keluarga. Tentu saja juga keluarga mendukung dengan adanya mendukung dengan adanya
proses pendidikan seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan, apabila kesalahan dalam berbicara ataupun dalam menyampaikan hasil UAS saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan di sini juga kita kan masih belajar bersama-sama ya teman-teman. Kita tujuannya untuk belajar bersama. Apabila ada kesalahan atau kekurangan bisa dikoreksi bersama-sama. Terima kasih. Sebelumnya pamit dulu ya. Sebelumnya terima kasih sudah menonton ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.